Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras siang malam, tapi hidup tetap sempit? Uang masuk, tapi seperti hilang tanpa jejak. Tenang di awal, tapi gelisah di akhir. Hati bisa jadi bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena ada sesuatu yang diam-diam menghancurkan hidupmu. Dan itu adalah riba. Hari ini, saya tantang kamu. Berani nggak jujur sama diri sendiri? Apakah selama ini kita benar-benar sudah bebas dari riba? Di zaman sekarang, riba itu bukan lagi hal yang aneh. Pinjam uang, ada tambahan, cicilan, bunga, kartu kredit, denda, semua terlihat normal. Bahkan dianggap wajar. Padahal sejak dulu Allah sudah mengingatkan. Mereka berkata, jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ini masalah besar, karena kesalahan terbesar manusia adalah menganggap yang haram itu biasa. Allah tidak sekadar melarang, tapi memberi peringatan yang sangat keras. Dalam ayat yang sama, Allah menggambarkan orang yang memakan riba akan bangkit seperti orang kesurupan. Bayangkan, di hari kiamat, tidak bisa berdiri dengan normal. Dan lebih mengerikan lagi, dalam hadis Nabi, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan saksinya. Hadis riwayat Muslim. Bukan cuma pelaku utama, semua yang terlibat terkena dosa. Ini bukan dosa kecil, ini dosa sistemik. Sekarang kita masuk ke bagian penting yang sering orang abaikan. Kenapa riba diharamkan? Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan saksinya. Hadis riwayat Muslim. Bukan tanpa alasan. Ini bukan sekadar aturan, tapi perlindungan. 1. Riba itu zalim. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan yang adil. Satu memberi, yang lain diperas. Ini bukan bisnis, ini eksploitasi. 2. Riba membunuh semangat kerja. Kenapa harus capek usaha kalau bisa dapat uang dari bunga? Akhirnya, orang kaya makin santai, yang miskin makin tertekan. Ekonomi jadi tidak sehat. 3. Riba menghancurkan rasa tolong-menolong. Dulu, orang pinjamkan uang karena ingin membantu. Sekarang, banyak yang membantu, tapi berharap keuntungan. Empati berubah jadi transaksi. Padahal Islam ingin kita saling menguatkan, bukan saling memanfaatkan. 4. Riba memperlebar jurang kaya dan miskin. Yang kaya terus bertambah, yang miskin makin terjebak utang. Ini bukan teori, ini realita. Banyak orang hari ini hidupnya habis untuk membayar bunga. 5. Karena Allah sudah menetap, dan ini yang paling penting, riba haram karena Allah yang mengharamkan. Tidak semua hikmah harus kita pahami, tapi sebagai hamba, kita tunduk. Lihat sekitar kita. Berapa banyak orang stres karena utang? Berapa banyak keluarga hancur karena cicilan? Berapa banyak yang kehilangan ketenangan hidup? Riba tidak langsung menghancurkan, tapi perlahan, diam-diam, menggerogoti keberkahan. Dan yang paling berbahaya, kita tidak sadar. Sekarang saya tanya kamu, kalau kamu tahu ini haram, masihkah kamu akan bertahan? Kalau kamu tahu ini menghancurkan, masihkah kamu akan membela? Hidup ini pilihan, mau yang cepat tapi merusak, atau yang berkah meski perlahan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, menggerogoti keberkahan. Dan yang paling berbahaya, kita tidak sadar. Mulai hari ini, coba jujur pada diri sendiri, evaluasi, bersihkan, dan tinggalkan riba sedikit demi sedikit. Karena hidup yang tenang tidak datang dari banyaknya harta, tapi dari keberkahan. Kalau kamu merasa video ini menampar, itu tanda hati kamu masih hidup. Share ke orang terdekatmu, karena bisa jadi mereka juga sedang terjebak tanpa sadar.